Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam channel Amin TV, channelnya Muslim Dakwah. Para pemirsa Amin TV sekalian, dalam video pembelajaran sebelumnya kami tayangkan dalam channel YouTube kami, kali ini kita akan melanjutkan tentang video selanjutnya dengan judul masih sama tentang perawatan jenazah, yaitu tentang kegiatan dalam rangka mengkafani. Pemirsa Amin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal mengkafani jenazah ataupun maksudnya di sini yaitu membungkus jenazah dengan kain kafan, hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Jika si jenazah tidak meninggalkan harta, tidak ada keluarganya, dia sebatang kara selama hidup, maka kewajiban kita sebagai orang muslim untuk menyediakannya. Ya, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, tidak boleh dicari dengan cara yang tidak halal atau alias haram. Tidak boleh kita mencuri untuk gunakan kain kafan, ataupun kita mengambil tempat orang lain. Itu tidak diperbolehkan dalam ajaran kita. Ketika si jenazah tidak punya harta untuk membeli kain kafan atau jenazah yang ditinggalkan tidak bisa untuk membeli kain kafan, maka kewajiban kita sebagai orang muslim untuk mencarikan atau membelikannya. Kemudian kain kafan yang digunakan hendaknya adalah kain kafan yang bersih, bukan kain kafan yang kotor ataupun bukan kain kafan yang bekas. Kain kafan berwarna putih dan sederhana, seperti dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya, berpakaianlah kamu dengan pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, janganlah kamu berlebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Jadi apa maksudnya para pemirsa Amin TV sekalian? Ketika kita memberikan atau memakaikan kafan kepada si jenazah yang telah meninggal tadi, ya hendaklah kita mencari kain kafan yang berwarna putih. Karena kain kafan ataupun kain yang berpakaian putih tersebut merupakan pakaian terbaik. Ya, maka dengan kain yang putih bersih tadi, yaitu kita bisa menggunakannya untuk mengkafani jenazah. Dan jangan pula kita berlebihan, jangan ya berlebihan dalam hal memakaikan kain kafan tersebut atau dalam hal menyediakan kain kafan. Carilah kain kafan yang layak, carilah kain kafan yang murah dengan kualitas yang baik. Ya, tidak boleh kita berlebihan membeli kain kafan yang harganya mahal. Ya, sesungguhnya kain kafan itu akan hancur bersama ya jenazah yang dibungkus oleh kain kafan tersebut. Pemirsa Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara ataupun ketentuan mengkafani jenazah bisa kita lihat bersama-sama para pemirsa Amin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapis seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Dan untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, baju tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Pemirsa Amin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara atau ketentuan mengkafani jenazah yang selanjutnya, mula-mula cara memakaikan kain kafan yaitu mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai. Ya, tikar sebagai alas, lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya. Kira-kira letaknya ditempatkan di kepala, tangan, lutut, dan mata kaki jenazah yang hendak dikafani. Kemudian menghamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan sehelai-sehelai, dan setiap helainya diberikan haruman-haruman atau pewangi-pewangi. Yang ketiga, jenazah hendaknya diolesi kapur barus ataupun kapur warna yang sering kita lihat. Kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanannya di atas tangan kiri, atau dibolehkan juga tangannya diluruskan ke bawah. Para pemirsa Amin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara memakaikan kain kafan? Yang pertama, tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusarnya, kelaminnya, dan duburnya. Kemudian yang kedua, setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali yang sudah disiapkan di awal tadi, yaitu bagian atas kepala, lengan, lutut, dan mata kaki. Itulah pembahasan singkat kita tentang bagaimana mengkafani jenazah, yaitu cara ataupun ketentuan-ketentuannya dalam mengkafani jenazah. Para pemirsa Amin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mengkafani jenazah, seperti yang di awal kami sampaikan tadi, dalam menyiapkan kain kafan, ya, hendaknya kain kafan yang harganya tidak mahal ataupun kain kafan yang harganya sederhana, tidak murah, tidak mahal, tapi kualitas bagus dan warnanya putih, ya, tidak berkenankan dengan corak-corak seperti gambar-gambar, ya, itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Karena kain terbaik umat muslim, ya, kita sebagai orang Islam adalah kain berwarna putih yang melambangkan kesucian, yang melambangkan kebersihan dari kita sebagai orang muslim. Para pemirsa Amin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi singkat, ya, tentang perawatan jenazah, penyelenggaraan jenazah, ya, dengan judul mengkafani jenazah. Demikian materi yang bisa kami sampaikan yang singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah inspirasi buat kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah keberanian kepada kita seandainya suatu saat kita disuruh ataupun dipercayai untuk menyelenggarakan mengkafani jenazah, kita sudah tahu bagaimana cara dan apa-apa saja yang dipersiapkan. Adapun tutorial tentang mengkafani jenazah, ini akan menjadi bahan praktek buat siswa-siswa kita semuanya, yang akan kita praktekkan di dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecukupan segala rezeki kepada kita semua, dan hindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir, kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia kepada video yang telah kami tayangkan selama ini. Terima kasih pula para pemirsa yang telah memberikan komen, like, dan subscribe-nya. Semoga channel kami ini bisa bertambah dalam hal mengedukasi kepada kita semua. Nantikan video-video pembelajaran kami selanjutnya dalam channel Amin TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.